Dari sini dia ngehit, sep, refleks. Iya, ada musuh guys di sini guys. Lihat di mouse gua guys, refleks ya, itu refleks. Oke, refleks. Refleksnya tuh bisa tahu gitu guys ya, bisa tahu ya, dia bisa tahu gitu. Padahal di sini si musuh yang di bawah itu nggak nembak, nggak ada di minimap tuh nggak ada merah-merah, tapi dia bisa refleks ke situ. Oke, mantap, refleksnya pas banget guys ya. Keep smart guys, keep smart. Saya turun tangan sampai mati-matian, terserah kalian mau ngebully saya, mau menghina saya ataupun apa, yang penting saya berjuang demi kebenaran. Halo guys, welcome back to my channel Let the Hyper. Jadi nih guys ya, pada kali ini gue masih mau ngebahas hal yang kemarin ya, itu tentang Ruok itu nge-cheat guys ya. Dan ternyata apa yang terjadi, banyak banget pembulian ataupun pembelaan ya. Gua nggak ngerti gitu. Ya namanya juga bocil guys ya, susah ya. Mungkin beberapa orang-orang yang dewasa itu support dengan gua, tapi bocil-bocilnya masih support dia gitu. Cheater kok dibelain kayak gitu kan. Astaga, astaga. Kalaupun dia melakukan live streaming gitu kan, kalaupun dia melakukan live streaming, itu adalah pembelaan guys ya. Ingat ya, itu pembelaan. Setiap orang kalau udah tersudutkan, dia pasti melakukan pembelaan dengan segala cara guys. Pakai ada yang ngetek kemarin, bang dia udah bersumpah bang, bersumpah, terus bang dia ini. Ya Allah guys. Sekarang maling aku penjara penuh nggak? Gua tanya, maling aku penjara penuh nggak? Nggak ada guys ya. Orang, jangankan orang luar gitu, orang Indonesia aja kalau misalkan udah tersudutkan, misalkan dia udah ketahuan maling gitu, dia pasti nyebut demi Allah, gua nggak maling, demi Allah ini bla bla bla. Nyatanya apa kayak gitu kan? Sekarang gua mau lanjut bahas deh. Gua mau lanjut bahas nih guys ya. Gue mau lanjut bahas nih. Nih guys ya, sebelum pembahasan itu mulai dari gua langsung, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian ya. Gua ngasih tahu dulu ke kalian. Nah, di sini ya, di sini ada si Sandi 06 FFID. Ini gua pakai privat ya, Google Chrome, jadi belum ke-subscribe semua, punya gua juga belum ke-subscribe. Terus dia di sini bisa masuk ke Instagramnya, bukan Instagram, sorry, ke Discordnya Ruok untuk berbicara guys ya, awalnya melalui Instagram. Gua tahu nih karena semua ngetek gua gitu kan. Nah, dia bilang di sini itu refleks mos. Dia bilang ya guys. Refleks. I know this. Mos. Kita harus pakai headset dulu ya biar dengar ya. Kita harus pakai headset biar dengar. Nih ya. Mos. Refleks. I know this. Mos. Refleks. Oke, dia bilang refleks mos ya guys ya, dari nembak. Dari nih, dari sini. Ah, dia bilang refleks mos. Pertama dia bilang highlight ya, highlight. Oke. Dia bilang highlight, terus mungkin refleks mos. Kita cari lagi. Di sini ada dia ngebahas. Nah, guys ya, di sini ya kata dia, look this reflect, kata dia, reflect kata dia, karena emang orang mereka tuh nggak terlalu karena orang mereka itu nggak terlalu pandai bahasa Inggris ya, jadi reflect kata dia, lihat ini reflect, kita lihat ya, reflect kata dia. Nah Reflect. Ya. You know this. I don't know. Reflect ya, mungkin dalam artian refleks itu sensitivitasnya kencang. Jadi refleksnya berbalik 180 derajat. Oke, sekarang gua bahas. Kita bantah omongan itu dulu ya. Di sini gua ada video guys ya. Apakah ini refleks? Kita lihat ya. Kita besarin ya. Oke. Lihat guys ya. Itu lihat. Kalian lihat ya, kalau emang dia bilang refleks dia 180 derajat. Kita lihat. Sep. Nah, refleksnya kemana? Kok kesini deket banget gitu refleksnya. Oke, itu refleks. Kita bahas lagi masih refleks guys ya. Kita kecilin, video jelek gitu kan. Nih kalian lihat ya. Kalian lihat nih, kita besarin nggak apa-apa, burik gitu kan. Karena emang kiriman gitu kan. Lihat ya, kalau emang dia bilang refleks 180, dia bilang, kata dia refleks. Kita lihat dari sini dia kenok satu di sini kepala. Lihat refleksnya kemana guys? Oke, langsung ke sini guys ya. Di sini ada apa? Ada musuh. Di sini ada musuh. Langsung stop gitu kan. Dari sini lari kemana guys? Sep, lari ke sini ke tower. Lihat di tower ada apa? Ada musuh guys. Itu yang kalian bilang refleks. Itu yang dia sebut refleks.
Alah, bocil bisa ditipu gitu kan. Gua mana bisa ditipu. Nih, dari sini satu, sep. Ke sini. Oke, mantap. Refleks bosku, mantap ya. Kalau memang dia bilang refleks gitu kan, di video gue yang sebelumnya kita lihat lagi. Mungkin masih ada lagi tentang refleks nih, tentang refleks ya. Kita putar lagi si refleks. Oke, refleks guys ya, kita lihat ya. Nih. Dari sini dia ngehit, sep, refleks. Iya, ada musuh guys di sini guys. Lihat di mouse gua guys, refleks ya, itu refleks. Oke, refleks. Refleksnya tuh bisa tahu gitu guys ya, bisa tahu ya, dia bisa tahu gitu. Padahal di sini si musuh yang di bawah itu nggak nembak, nggak ada di minimap tuh nggak ada merah-merah, tapi dia bisa refleks ke situ. Oke, mantap, refleksnya pas banget guys ya. Pas banget gitu refleksnya ke musuh gitu kan. Tuh, dari situ refleks lagi. Berarti ada musuh di sini. Nah, dia mau ngehit lagi di situ. Mantap, refleks. Oke, sekarang kita lihat di pembahasan di konten gua. Gua bilang di sini guys ya, ingat ya, sekali lagi ingat ya guys ya. Gua bilang di sini dia ini sangat pandai menyembunyikan sesuatu di balik kelincahannya. Ingat ya, di balik kelincahannya. Jadi gua sedih sebenarnya ada orang Indonesia yang komen tuh. Apa namanya? Ada yang komen. Bang Ledda iri bilang aja karena nggak lincah. Ya iya guys, gue mah emang nggak lincah guys. Tapi gue alhamdulillah pernah juara 2 guys, membawakan mengharumkan nama Indonesia tentang Free Fire di Thailand waktu itu sama Wawan sama Frontal guys ya. Kalau asal kalian tahu gitu ya guys ya. Kalian lihat lah di sini nih. Nih kalian lihat guys ya. 2. Nah itu, gue mah alhamdulillah guys, walaupun gue kasarnya nggak lincah, nggak apapun, tapi gue bisa mengharumkan nama Indonesia walaupun juara 2 pas di streamer showdown pada tahun 2019 gitu kan. Wah, astaga. Sekarang kita bahas nih di sini ya. Kalau emang dia bilang refleks, balik lagi ke topik ya. Nih guys ya, dari sini refleks kah? Refleksnya nyampe ke langit kah? Kalau emang dia bilang refleks, kenapa itu selalu ke aim musuh refleksnya dan pas banget, walaupun musuhnya di darat ya refleksnya ke darat. Ini musuhnya di langit, dia langsung refleks ke langit. Gitu kan. Yang di global pun sama. Bukti yang di global yang di sini, yang mobil ini. Nih ya. Dia naik di sini refleks. Oke, refleks. Selamat buat para bocil-bocil Indonesia yang udah ketipu dengan bahasa refleks. Dengan bahasa refleks. Dengan bahasa refleks ya guys. Kedua, gua nggak tahu ini apa gitu kan ya. Sekarang kita perhatiin baik-baik di konten gue juga. Banyak banget kejanggalan guys yang sebenarnya ada dan enggak gitu ya. Tapi dia sangat pintar menyembunyikannya sesuatu gitu kan. Oke, kita lihat beberapa, entah ini dia itu apa namanya? Dia itu lupa atau lupa menyembunyikan atau apa, gua nggak tahu. Kalian bisa lihat ya, gua besarin layarnya. Nih kalian bisa lihat di mouse nih di kanan ini ada tombol bulat ya, lingkaran. Ini ada tombol bulat lingkaran guys ya. Ini apa gitu? Ini sedangkan ini layar tampilan game dia. Kok ada bulat di sini? Ini apa gitu ya? Nah paling nih kalau bocil-bocil ruok bilangnya, bang itu apa namanya? Bang itu quick reload atau enggak quick inian switch weapon. Oke, mantap guys ya. Gue buka HUD nih ya. Gue buka HUD, kalian lihat ya. Gue buka HUD. Gue buka tampilan HUD, kalian lihat guys. Kalian lihat. Ada nggak yang sama bulatan tadi? Kalau emang switch, ini switch kalian kayak gini lihat switchnya. Dia nggak full nyampe bulat. Terus kalau emang reload, quick reload, dia pun nggak sampai bulat. Nggak sampai bulat. Ini HUD ini semuanya ditampilin ya. Ini HUD semua ditampilin dan nggak ada logo bulat itu. Kalaupun ada yang bilang pasti ngebela orang ruok, bang itu recordan, itu buat record. Iya mantap jiwa guys. Dia main di PC guys. Nge-record di PC itu pakai OBS. Nggak ada logo-logo kayak gituan ya nih. Gue kasih lihat. Nih tinggal klik aja nih. Kalian tinggal klik di sini. Jadi semua yang di layar kita record nih. Nggak ada guys logo-logo kayak gitu guys. Nah nih guys ya, poin yang kedua gue mau bahas lagi tentunya guys ya.
Ini dia di S Gaming ya. Di S Gaming ini salah satu pemain emulator ya. Dia temennya Budi01 Gaming, Mozilla sama Code X Gaming guys ya. Jadi mereka berempat ini paham betul yang namanya emulator. Dia berkata nih ya, dia berkata, kalian dengerin. Aku ingin menjelaskan dulu bahwa di emulator BlueStack, karena yang dia pakai BlueStack ya, di emulator BlueStack itu tidak semudah itu mengheadshot orang menggunakan senjata SMG merah semua tanpa kuning. Itu susah ya. Jadi di dalam emulator BlueStack itu sangat susah mengheadshot lebih dari satu orang, damage-nya merah semua tanpa ada kuning sekaligus tanpa ada kuning sedikit pun. Itu susah ya. Nah, oke guys ya. Jadi sebenarnya udah banyak banget yang ngebahas ini ya. Setelah gua ngebongkar, jadi akhirnya pada ikut-ikutan dan mereka pun ikut-ikutan emang percaya gitu loh. Sekali lagi gue tekenin buat kalian bocil-bocil ruok, gue mau tekenin kalian tonton, pahamin video ini dari awal sampai akhir biar kalian paham. Terus dilihat di menit 10:46 dari sini ya, kata CDS. Oke. Cukup sampai di sini. Nih. Suka melihat ya. Dan aplikasi BlueStack-nya, Lihat up. logonya juga berbeda. Jadi aplikasi BlueStack si Ruok Pao itu dia udah berbeda, ditimpa semua sama logo dia dan FF-nya Dari sini bisa dirubah juga dengan logo dia. Dari sini kalian bisa menyimpulkan kalau ini orang suka memodifikasi atau merubah sesuatu. Ini aja BlueStack dirubah gitu kan, logo FF dirubah. Emang kita tahu dalaman FF dirubah sama dia. Sedangkan si B2K bilang itu diinjek ya. Kita buka lagi B2K. Ini file ini nama file dalaman Free Fire. Kita nggak tahu ini bagian mananya gitu kan. Terus di dump sama dia. Di dump tuh diambil guys ya. File dalamannya tuh ditarik keluar. Setelah itu mereka ekstrak gitu kan. Mereka ekstrak filenya gitu kan, codingannya, terus juga diinjek balik. Injek balik itu dimasukin lagi ke dalam, kesuntikin. Kayak gitu guys ya. Nah guys, ini pembahasan tentang yang di B2K bilang dia diinjek ya. Mungkin kayak gini guys ya. Ini sengaja gua blur nih semuanya, kata-kata yang kiri ini gua blur. Nah, kata-kata ini gua blur. Nah, kalian lihat ya, ini dia orang Brazil guys ya. Jadi host satunya ditaruh, diambil nih. Ini kan mereka pemain emulator ya. Nih kalian lihat setelah dia pakai. Lihat dia pakai. Aimnya guys, kalian lihat. Merah semua nggak? Apa bedanya sama si Ruok, Broken Gaming, terus siapa lagi tuh? Sama si Bari. Itu kan sama semua gameplay bertiga mereka. Mereka itu satu guild guys, Jadi ya udah, kalau misalkan satu ketahuan, yang dua ini udah pasti nutupin. Si Bari sama si Broken udah pasti nutupin. Sedangkan pada masa kapan itu ya pernah dibahas kalau Broken Gaming itu ketahuan cheat. Broken Gaming udah ketahuan cheat. Sekarang biangnya si Ruok. Si Bari ngebela, udah gitu si Bari ngebela gitu kan. Kalian lihat tuh. Dia di PC juga sama guys. Ini guys main. Nah, apa bedanya? Sama aja kan? Udahlah. Udah jelas kok guys. Tapi kejelasan ini butuh kedewasaan. Tuh, lihat. Dia pakai BlueStack doang. Karena yang diinjek itu dalam BlueStack-nya guys, bukan di luarnya mungkin. Jadi kayak gitu aja guys lah. Terserah, sekali lagi terserah kalian mau ngebully gua ataupun menghina gua. Yang penting gua bakal ngebela kebenaran sampai titik penghabisan. Dan pasti Born to Kill ini ada maksud tertentu. Dia ini punya tujuan ke seseorang guys. Nggak mungkin kalau misalkan dia ngomong kayak gini tanpa bukti kayak gitu kan. Tapi mungkin dia nggak berani mengungkapkan itu kayak gitu kan. Nah terus juga ada juga ya, nih gua bacain aja nih ya di Instagram gitu ya. Jadi ternyata Born to Kill ini awal mula ngepost komunitas gara-gara di timnya sendiri yang kena. Jadi entah siapa ya di tim Born to Kill ini sendiri kena. Cheatnya ini ketahuan gitu kalau di tim dia ini ada yang nge-cheat gitu kan. Tapi yang ngewawancarai secara live di IG cuman BNL gitu. Cari publikasinya secara tertutup hanya untuk di servernya. Jadi kita nggak bisa, itu ibaratnya berita hanya untuk orang-orang mereka ini, makanya dia ngepost ini. Jadi gua
bingung gitu kan. Ini udah banyak banget yang bahas guys ya. Randy Ranger pun ngebahas, Skyla aja yang caster analisis kita ngebahas gitu kan. Sekelas mereka orang-orang dewasa yang orang-orang yang paham betul dengan dunia Free Fire, mereka pun ngebahas kalau itu aneh kayak gitu kan. Mungkin tapi kalian masih bisa tertipu gitu kan. Kalau gua jujur guys ya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Kalau gua jujur kayak gitu guys, biarin kalian mau ngebully gua ya biarin aja gitu. Gua ngebela yang benar gitu. Jangan sampai buat kalian semua itu menyalahkan yang benar dan benar yang disalahkan. Nah itu jangan sampai guys, tolong rubah mindset kalian tuh, rubah guys ya. Gua sumpah guys sedih guys ngelihat kalian kayak gitu kan. Sedih. Atau enggak mungkin kalian lupa baca sejarah, bacalah tentang seseorang yang bernama Sohokgi. Gimana itu? Dia itu luar biasa banget guys ya, sangat revolusioner lah pokoknya. Dia pun pernah berkata hidup adalah keberanian mengenai tanda tanya. Nah contohnya kayak sekarang ini tanda tanya semua. Yang di konten gua yang sebelumnya tentang Ruok itu tanda tanya semua, dan gua mengungkapkannya kepada kalian. Terus juga gua sedih gitu, gua ada yang baca gitu kan, biarin aja dia nge-cheat kan, nggak ngerugiin orang lain. Nggak ngerugiinnya dari sisi mana guys? Nggak ngerugiinnya dari sisi mana, gue tanya gitu kan. Seorang konten kreator kayak dia gitu kan, justru bisa memberikan contoh yang nggak baik dan bisa berdampak pada gamenya. Dia kan konten kreator, kalau dia contohnya nggak baik, berdampak pada gamenya. Nah kalau gamenya rusak atau bangkrut dan ditutup, gimana nasib para pekerjanya guys, gimana para GM-nya gitu kan, gimana para konten kreatorsnya sendiri kayak gitu kan, gimana nasib para atlet e-sport Free Fire yang meninggalkan rumah, meninggalkan orang tuanya untuk membanggakan Indonesia gitu kan. Atlet-atlet Free Fire Indonesia gitu kan, mereka tuh meninggalkan orang tuanya, meninggalkan rumahnya demi membanggakan Indonesia gitu kan. Mereka itu latihan sehari 8 jam minimal guys. Gua tahu gimana susah sedih mereka, orang-orang e-sport tuh gue tahu kayak gimana gitu kan. Mereka latihan, kalau salah mereka dimarahin sama coachnya. Emang kalian pikir enak gitu kan? Gimana rasanya tiap hari dimarahin tuh kayak gimana rasanya guys sama coach. Dan dimarahin itu beda-beda tipikal orang ya. Ada yang ngebentak, ada yang dengan kalem, ada yang bahasa binatang kayak gitu kan. Mental dia pun dari situ mulai terbentuk gitu kan. Mentalnya mulai terbentuk. Mereka berbuat kayak gitu, para atlet-atlet e-sport gitu kan. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Gua tanya. Buat cari nama? Bukan guys. Tujuannya buat membangkitkan ataupun mengharumkan nama Indonesia di ranah Free Fire guys ya. Kayak EVOS, contoh kayak EVOS guys ya. EVOS menang juara dunia. Emang siapa yang bangga? Kita kan, orang Indonesia sendiri yang bangga. Terus juga contoh tahun lalu itu 2019 gua, Wawan, Frontal sama Mary. Kalian tahu nggak gimana perjuangan gua sama Wawan dan Frontal lain-lain itu berjuang di balik stack juara 2 kayak gitu kan? Gimana guys? Perjuangannya itu gimana guys? Rasanya itu kayak gimana? Dan kalian hujat si Wawan gitu kan? Orang udah bawa nama Indonesia capek-capek, membanggakan usaha dengan sekuat tenaga gitu kan, malah kalian hujat gitu kan? Di mana akhlak kalian? Akhlak kalian di mana? Terus juga gimana nasib para konten kreator yang udah begadang siang malam cari konten untuk menghibur kalian? Gimana nasibnya? Mendingan kita bahas nih deh dari sekarang kecurangan dari akarnya langsung guys, dari akarnya langsung ya. Gua udah biar nggak merugikan orang lain gitu guys ya. Gua sedih guys, sumpah guys. Kalau kalian terus-terusan kayak gini, jujur guys, gua sedih gitu kan. Ditambah, kalian ingat nggak sih pas awal-awal Free Fire ini muncul, banyak game sejenis ini yang ikut bermunculan dan ada yang mulai besar. Tapi nyatanya yang game itu cheater semua. Gimana sekarang musnah nggak? Musnah kan sekarang? Ya karena banyak banget cheaternya guys, banyak banget cheaternya kayak gitu kan. Kita sebut aja lah inisialnya lah, R depannya. Oh udah, kalian udah pasti tahu kayak gitu kan. Gue sih cuman kasih saran ya sama kalian gitu kan. Supportlah player Indonesia yang telah mengangkat piala dan mengharumkan nama Indonesia. Bukan orang luar yang modal bawa bendera Indonesia terus bilang saya cinta Indonesia gitu kan. Saya tanya, kenapa mereka nggak bawa bendera Brazil? Kenapa? Sedangkan di Brazil itu adalah
negara terbesar di Free Fire, kedua Indonesia, pertama Brazil, kedua Indonesia. Kenapa mereka nggak bawa bendera Brazil? Karena target mereka itu orang Indonesia. Orang Indonesia itu masih bocil-bocil, dan bocil-bocil itu gampang dibodohin. Sedangkan di orang luar sana di Brazil itu kalau saya lihat itu orangnya dewasa guys, orang dewasa, dan mereka tuh sangat luar biasa sportivitasnya. Mereka pikir orang-orang Thailand ini para bocil Indo gampang dibodohi gitu kan. Aduh ya Allah. Keep smart guys, keep smart. Saya turun tangan sampai mati-matian. Terserah kalian mau ngebully saya, mau menghina saya, ataupun apa. Yang penting saya berjuang demi kebenaran. Nah terus kalau misalkan di konten gua itu hoax, gua tanya sama kalian para bocil-bocil, kenapa seluruh kreator Indonesia itu ikut mengibarkan bendera atau enggak support gitu? Kayak contoh Hero, FDW, Frontal Gaming, Randy Ranger, Alvin Putra, Aldi TV, siapa Alord FF, terus Randy R, Deandra, Yudi Saputra, Skyla gitu kan, Radika, semuanya itu pada komen guys ya. Sekarang gua bacain komennya sedikit-dikit ya. Ini udah gua rangkum ya. Nih kita cari di sini ya. Dari Skyla dulu ya. Setelah B2K, Vincenzo, si Blues, bahkan BNL buat gambar yang sama, apakah ini ditujukan untuk seseorang? Nah jadi mereka ini, Vincenzo, BNL sama si Blues itu membuat postingan di komunitas yang tentang cheat itu. Apakah itu ditujukan untuk orang yang sama gitu kan? Kalian boleh berpendapat, kata si Skyla gitu kan. Nah terus gue ada video lucu memenya nih guys, kalian lihat ya guys ya. Si Pao ini si Pao, ini gua, dan ini mereka ini. Contoh ini Vincenzo, B2K, si Blues. Inilah mereka yang memposting gempar-gemporkan tentang komunitas itu ya, tentang yang gue bahas di konten pertama itu, postingan itu ya. Nah tapi mereka ini nggak berani ngelawan si Ruo. Mereka ini nggak berani ngungkapin gitu. Sedangkan gue di sini memberanikan diri untuk mengungkap semua kebohongan dia. Nah, lihat mukanya. Nah, kayak gitu guys ya mungkin yang dibahas si Skyla. Terus juga Radika FF dia komen gitu kan. Gue bacain aja dia. Challenge nih buat Abang Ruok, kata dia. Live lagi dong, tapi live-nya dari awal desktop komputer, jangan langsung in-game. Dari buka menu emulatornya, buka aplikasi gamenya sampai ke lobby, terus kasih tahu juga dong. Dia pakai DPI berapa di mouse-nya sama DPI di emulatornya. Refresh rate mouse-nya juga gue pengen tahu berapa. Sensitivitas mouse-nya juga, sensi dari settingan Windows atau dari software merek mouse dia gitu kan. Gue lihat Bang Budi narik ke depannya aja maju banget biar dapat pepeng shoot. Nah sedangkan dia itu nariknya cuma sek gitu doang. Kalau kalian lihat di live streaming kemarin, kalian lihat dia cuma ngedrag gitu doang udah headshot gitu kan. Terus juga dari Ryuka Gaming ada nih komen, mod bisa on off. Ingat guys ya, mod atau enggak sesuatu aplikasi itu tentang cheat itu bisa diaktifin atau enggak bisa dinyalain, dan bisa di hide juga. Hide ya, ingat ya, di hide juga bisa. Hide itu apa bang? Hide itu disembunyikan, entah di mana nggak kelihatan. Itu udah banyak banget yang ngebahas tentang itu. Kalian bisa cari aja sendiri di YouTube, banyak guys ya pembahasannya. Kalau ingat tentang kayak gini, ada lagi yang komen, bang kalau emang dia nge-cheat kenapa nggak di-banned? Oke. Sekarang gini guys ya, dia konten kreator, dia itu membesarkan Free Fire di negaranya sendiri, menyebarluaskan gitu konten kreator. Ya mana mungkin di-cheat kayak gitu kan. Apalagi itu nggak kedetek, ya mana di-cheat lah, bukan ecek-ecek guys yang dipakai gitu kan. Terus juga kalau hal kayak gini mengingatkan gua tentang Bennett ini, mengingatkan tentang si Ikra. Sorry nih kalau kita balik ke masa lampau, gua minta maaf banget buat si Ikra gitu ya. Kalau ngebahas lagi di sini kayak gitu kan. Ikra, emang dia kedetek? Gua tanya, emang dia kedetek Garena? Itu di kompetitif guys ya. Dia turnamen di kompetitif guys. Kalian bayangin, turnamen di kompetitif pun gak kedetek. Gimana yang cuman main di rank gold 2 pula, mana orang nyadar kayak gitu kan. Itu aja ketahuan karena ada reka ulangnya kayak gitu kan. Ada reka ulangnya diperhatiin dan emang itu janggal. Dan bagusnya Ikra dia mengakui, dan sekarang dia udah tobat gitu, maksudnya udah main murni pure skill kayak gitu kan. Aduh udahlah guys lah, kita jangan mau dibodoh-bodohin sama bangsa lain lah gitu lah.
dari dulu gitu kan. Jangan mau kita tuh dijajah, jangan mau dijajah dari dulu guys ya. Berpikirlah pintar guys sebelum bertindak gitu kan. Sebelum kalian ngebully gua, berpikir dulu guys. Gua tahu resikonya kayak gimana. Gue bikin kayak gitu, gue udah punya bayangan, ya kalian pasti ngebully gua, ya gue bodo amat, selama gua bener gue nggak ada takutnya guys, ngapain gue takut kayak gitu kan. Terus ada yang komen juga, alah si Let dah pansos cari subscriber doang. Buset guys, ngapain guys, ada nggak video gua dari dulu kalau gua pansos dan gua ngejatuhin orang lain demi kenaikan gua, ada nggak? Kalian cari di video gua yang sebelumnya, kalau memang ada kasih tahu ke gua pengen tahu. Itu bukan tipikal gua guys, gua bukan tipikal orang yang ngejatuhin orang lain demi ketenaran gua atau enggak demi popularitas gua itu bukan tipe gua, sorry guys, itu bukan tipe gua. Dan juga cheat headshot itu bisa dinaikin 10 nyampe 100% kayak gitu kan. Terus si Alvin Putra bilang gitu kan, ada Alvin Putra bilang pengalian isu dengan alasan video highlight fix, pas live mode-nya off kata dia, pas nyari highlight mode-nya on. Iya, gue tahu highlight guys, gue tahu sebelum kalian tahu highlight, gue udah tahu karena gue udah terjun di konten kreator. Highlight itu adalah part-part terbaik yang dipotong dijadikan satu agar mendapatkan keindahan ketika kita tonton. Tapi di sini kalau kalian perhatiin banyak banget yang janggal gitu. Bukan masalah headshotnya, bukan masalah lincahnya guys, autolock aimnya kalian lihat, nyekup badan kena kepala itu gimana gitu kan. Astaga. Ya udahlah guys, jadi kayak gitu aja, terserah kalian mau ngomong apa. Sekali lagi gitu kan, mungkin ini part 2-nya, dan kalau memang kalian masih nggak percaya, nanti gua usahain insya Allah bakalan ngomong sama GM Paperback. Gua bakalan wawancara sama GM Paperback. Gue pengen tahu sudut pandang dia secara langsung gimana tentang ini orang, oke? Dan terima kasih buat kalian yang udah ngebully. Nanti kalian bakalan tahu sendiri hasilnya. Saya Let the Hyper pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.